Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina dengan Stanbook M1A1 17005 dari kelas silvikultur. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teknik silvikultur dari pohon kesambi yang mungkin sudah tidak asing lagi kita dengar. Baik, sebelum kita melangkah pada teknik silvikultur dari pohon kesambi ini, alangkah baiknya kita akan melihat bagaimana morfologi dan cara tumbuh dari pohon ini. Pohon kesambi merupakan pohon yang mudah untuk beradaptasi dan mempunyai banyak manfaat atau multipurpose, serta memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan sangat potensial untuk dikembangkan. Di Indonesia, pohon kesambi ini tumbuh baik pada daerah seperti di Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, dan juga Maluku. Kesambi ditemukan tumbuh di daerah dataran rendah yang beriklim kering sampai dengan ketinggian 600 mdpl. Biasanya pada yang ditanam pada daerah pantai atau pesisir itu punya ketinggian 250 mdpl. Di Jawa sendiri, pohon kesambi ditemukan pada daerah ketinggian rendah, namun terdapat juga ditemukan pada ketinggian hingga 900 sampai 1200 mdpl. Kesambi membutuhkan curah hujan tahunan 750 sampai dengan 2500 mm. Dan suhu maksimum untuk pertumbuhannya 34 sampai dengan 47 derajat Celcius, dan pada suhu minimum mampu tumbuh pada suhu 2,5 derajat Celcius. Pohon kesambi dapat mencapai tinggi hingga 40 meter dengan diameter sekitar 2 meter dengan bentuk batang yang silindris, agak bengkok dan berbanir, serta berwarna coklat. Daunnya bersirip genap dengan bentuk daun yang lancet. Buah kesambi pada saat masih muda berwarna hijau dan akan berwarna kekuningan pada saat masak dan mempunyai rasa yang agak asam. Di dalam buah kesambi terdapat biji dari buah kesambi ini bersifat ortodoks atau dapat disimpan lama. Dan untuk ekstraksi dari biji kesambi ini dapat dilakukan dengan ekstraksi basah, yaitu dengan perendaman dengan air hangat selama 24 jam sebelum dikecambahkan. Dan untuk sifat dari kayu kesambi ini mempunyai struktur yang padat, keras, kusut, dan sangat keras, serta mempunyai berat yang melebihi dari kayu besi. Kayunya berubah warna mulai dari warna merah muda menjadi warna kelabu dan tidak berurat. Oleh sebab itu, kayu ini pada masyarakat di daerah Bulukumba, Sulawesi Selatan ini banyak digunakan untuk pembuatan jangkar pada perahu-perahu kecil. Kemudian untuk teknik silvikulturnya sendiri dimulai dari proses perkecambahan benih, di mana benih kesambi sebelum ditabur sebaiknya itu diturunkan dulu kadar airnya dengan diangin-anginkan pada suhu ruangan kamar, serta disimpan dulu dalam beberapa saat untuk menghasilkan sifat dormannya atau masa istirahatnya. Karena benih kesambi kalau langsung ditaburkan, daya kecambahnya hanya sebesar 16% saja, sehingga jika disimpan dulu terlebih dahulu maka daya kecambahnya bisa sampai 55%. Biji kesambi yang awalnya itu diekstraksi dulu dengan ekstraksi kering, kemudian lalu direndam selama 1 kali 24 jam sebelum dikecambahkan dengan media pasir. Nah, kemudian untuk proses penyapihannya sendiri, benih yang sudah berkecambah, yang sudah keluar daun sekitar 2-3 helai daun, baru kemudian boleh disapi. Dalam penyapian ini sekaligus dilakukan seleksi semai. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyapihan, yaitu pertama, pergunakan semai yang tegak lurus, segar, dan sehat. Kemudian pencabutan kecambah harus dilakukan hati-hati agar akar dari semai tersebut tidak patah ataupun rusak. Penyapian tersendiri dilakukan pada tempat yang teduh atau pada waktu pagi ataupun sore hari. Kemudian untuk media sapi cukup sarang dan subur. Dapat digunakan media tanah ditambah dengan arang sekam dan kompos sabut kelapa dengan perbandingan 1:2:2.
Kemudian sebelum dilakukan penyepihan, media sapi dalam kantong plastik atau polybag disiram terlebih dahulu. Setelah disapi, bibit diletakkan di bawah naungan karena pohon kesambi ini merupakan pohon yang toleran. Kemudian untuk pembibitan dan penanaman, kesambi dapat diperbanyak secara generatif maupun vegetatif, di mana generatif dapat diperbanyak dengan biji, sedangkan vegetatif dapat diperbanyak dengan cara stek pucuk maupun cangkok. Kemudian untuk pemeliharaan sendiri, kesambi tidak memerlukan pemangkasan yang berat karena pertumbuhan yang cukup lambat. Beberapa penyakit yang ada pada pohon kesambi antaranya yaitu yellow cord rot, white spongy rot, dan beberapa pada kerusakan batang yaitu Roselina bunodes. Untuk pembiakan secara vegetatif, di mana menggunakan stek pucuk, yaitu langkah awalnya itu stek pucuk diberi hormon tumbuh IBA dengan konsentrasi 1000 ppm dan ditanam pada media pasir yang diletakkan di ruangan pengakaran dengan sungkup yang memiliki sistem pengkabutan. Cara ini menghasilkan stek bertunas sebesar 51,10%. Untuk penanaman di lapangan, benih yang siap ditanam di lapangannya itu harus mempunyai bibit yang sehat dan batang berkayu serta tegak lurus dan memiliki daun sejumlah 5 helai daun, kurang lebih 5 helai daun. Kemudian untuk lubang tanamnya sendiri, kesambi membutuhkan lubang tanam kurang lebih 40x40 dengan jarak tanam 4x4 meter. Daun kesambi mengalami gugur daun dan hanya membutuhkan beberapa hari saja untuk menggugurkan seluruh daunnya. Kesambi berbunga pada awal musim panas dan berbuah 6 bulan kemudian. Pertumbuhan pohon kesambi mencapai tinggi 2 meter pada usia 1 tahun, 3 meter pada usia 5 tahun, dan 7 meter pada usia 16 tahun, dengan diameter 10 cm. Untuk produksi selak pada usia 5-6 tahun, kesambi sudah bisa ditulari kutu pelak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai teknik silvikultur dari pohon kesambi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.